إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Dipertemukan kita pada pagi yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita nikmat ilmu yang bermanfaat sebagaimana doa kita yang kita ucapkan setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Setelah itu Allah semoga memberi kita rizki yang baik, karena rizki yang baik hanya diberikan oleh Allah bagi mereka yang mencarinya dengan ilmu. Demikian pula dengan ilmu dan rizki yang baik kita berharap Allah menerima amal ibadah kita. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Bapak Ibu saudara sekalian, saya lupa untuk bahasan Salasatul Usul ini sampai mana. Mungkin ada jamaah yang tahu. Sampai kepada roja. Selanjutnya takut. Sudah takut. Takut sudah. Roja sudah. Sudah. Berikutnya yaitu setelah seorang memiliki rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala yang disertai dengan harap, al-khawfu ma'ar roja, takut yang disertai dengan harap. Ini merupakan salah satu pilar daripada ibadah. Berikutnya yaitu
Tawakkul. Tawakkul yaitu berserah diri kepada Allah, bersandar kepada Allah. Tawakkul dari kata tawakkala. Tawakkala, ya tawakkalu, tawakkulun, tawakkul. Orang bilang tawakal. Allah Jalla wa'ala berfirman berkaitan dengan tawakal, bersandar, berserah diri kepada Allah dalam surah Al-Maidah, yakni pada ayat ke-23. Allah berfirman, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihima adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltum fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Surah 5 Al-Maidah ayat ke-23. Ini kaitannya dengan perintah Allah kepada Nabi Musa untuk masuk ke dalam daerah yang dikuasai oleh orang-orang Palestina yang tubuh mereka besar-besar, sementara Bani Israel takut. Ada dua orang yang berani di antara Bani Israel itu. Dua orang itu berkata, baik, silakan. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka Silakan. yang telah diberi nikmat oleh Allah, sebulan mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman. Ya. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim. Berkata dua orang dari kalangan Bani Israel yang takut kepada Allah, di mana Allah telah memberikan nikmat atas keduanya. Kedua orang itu mengatakan udkhulu 'alaihimul baba. Masuklah ke dalam kota atau melalui pintu gerbang. Fa idza dakhaltumuhu, maka apabila kau memasukinya, fa innakum ghalibun, niscaya kalian akan dapat mengalahkan mereka. Wa 'alallahi fatawakkalu, maka hanya kepada Allah lah bertawakal. Siapa? In kuntum mu'minin, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Ya. Jadi tawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa yang bertawakal pasti akan diberikan oleh Allah Jalla wa'ala pahala, baik pahala di dunia maupun pahala di akhirat.
Tapi untuk bisa menjadi tawakal itu, kalau menurut ayat tersebut, dasarnya atau syarat dasarnya adalah sebagai seorang mukmin. Kalimat di depan tadi, di akhir dari ayat itu apa? In kuntum mu'minun. Jika kalian apa? Bukan hanya beriman ya. Penterjemahannya jika kalian sebagai seorang mukmin. Karena mukmin ini martabat dalam Islam tingkat kedua setelah muslim, baru kemudian apa? Mukmin. Sementara di dalam Al-Quran, tawakal merupakan ciri-ciri dari orang mukmin yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ciri-ciri mereka itu di dalam surah Al-Anfal surat ke-8 pada ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ya. Ini orang yang bertawakal itu adalah syaratnya dia masuk kategori mukmin. Maka Allah katakan dalam ayat ini, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah, kata-kata innama di situ ada pembatasan. Siapa mereka yang ciri ini tidak bisa lepas? Pertama, yaitu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Selama ini kita disebut nama Allah, hati kita bergetar enggak? Yang getar apanya? HP ini apa jantungnya? Bergetar hatinya kalau disebut nama Allah. Mungkin dibaca apa? Dikumandangkan azan, nama Allah dipanggil. Selama dalam perjalanan kita hidup di dunia ini, setiap hari insya Allah mendengarkan azan, karena kita hidup di negeri mayoritas kaum muslimin. Kecuali kalau kita berada di negeri kufar, jarang mendengarkan azan. Dan kita sudah tahu kalimat yang diucapkan muazzin itu semuanya menyebut nama Allah. Mulai dari takbir. Setelah takbir apa? Tahlil. Ada tahlil, syahadah at-tauhid.
ada syahadah risalah. Setelah itu apa? Panggilan untuk salat, hayya 'alas salat. Kemudian panggilan untuk menuju kepada kemenangan. Dipanggil lagi Allah Maha Besar, takbir. Terakhir ditutup dengan apa? Tahlil. Nah, itu salah satu contoh nama Allah disebut. Kalau bukti bahwa hati kita bergetar, berarti kita akan penuhi panggilan itu. Memenuhi panggilan azan berarti datang kemana, Pak? Ke masjid untuk sholat berjamaah. Walaupun dia seorang buta, orang buta, selama dia mendengarkan azan wajib datang. Jika tidak ada uzur, buta itu bukan uzur. Yang uzur itu mungkin apa? Gak dengar, alias al-qafa wal-bu. Dalam hadis Muslim nomor 610, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik ialah salat isya dan salat subuh. Baik, 611 ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, seorang laki-laki buta datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, aku ini buta. Tidak ada orang yang akan menuntutku pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Lalu dia minta agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkannya sholat di rumahnya. Mula-mula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkannya, tetapi setelah orang itu pergi belum begitu jauh, dia dipanggil beliau kembali, seraya bertanya, adakah adzan sholat terdengar sampai ke rumah Anda? Hal tasma' nida al-adzan, apakah kau mendengar suara panggilan adzan itu? Apa jawabnya? Jawab orang buta itu, terdengar ya Rasulullah. Nah, apa perintah Nabi? Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau begitu penuhilah panggilan adzan itu. Iya. Jadi memenuhi panggilan adzan karena apa? Mendengar, kecuali kupingmu buta itu bukan uzur. Sekalipun gak ada yang nuntut. Makanya orang mukmin itu jika dipanggil untuk menegakkan sholat, hatinya bergetar. Setelah itu tergerak untuk memenuhi panggilan itu. Mukmin. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, yakni Al-Qur'an, zadatuhum imana. Iman mereka bertambah. Ini menandakan iman itu bisa naik, bisa turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Salah satu yang menambah iman bagi orang mukmin apa? Dibacakan kepadanya Al-Qur'an. Cuman di sini kadang masalahnya kita tidak memahami apa
yang dibacakan kepada kita. Kadang tak ada artinya. Dibacakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Mulai goncengan ambek cewek bukan mahramnya. Padahal Allah sudah katakan wala taqrabuz. Sehingga ketika mendengarkan ayat itu biasa-biasa aja, karena nggak paham. Sekalipun dia mendengarkan ayat itu sudah mendapatkan rahmat karena mendengarkannya. Karena Allah katakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka diamlah dengan tenang, dengarlah diam dengan tenang, agar kalian mendapatkan rahmat. Diwacokno, dirumahno, dapat rahmat dia. Tapi karena nggak paham, bisa jadi apa yang barusan disampaikan dari Al-Quran itu justru dilanggar. Bahkan dia sendiri kadang baca Al-Baqarah habis sampai ayat 275. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba tidak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan atau kesurupan karena tekanan penyakit gila. Mari moco ayat itu, loh, nganakno duwe. Kalau enggak ngono mangan riba. Jadi karena Al-Quran itu kadang tidak dipahami, sehingga setelah diperdengarkan tidak menambah imannya. Berarti orang mukmin itu wajib memahami Al-Quran. Sebagaimana konsekuensi dari orang mukmin jika dibacakan Al-Quran bertambah imannya. Lagi diwacana bendino, bahkan dia baca sendiri tapi imannya tidak bertambah. Pancet nggak berubah. Nah, ini. Baca surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan kalian menggunjing, ngerasani antara yang satu dengan yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sukakah kalian memakan bangkai saudaramu sendiri padahal kalian tidak suka? Padahal si kait moco ayat itu ngono kepethuk kanca dadak rasa double ceritanya.
makan Pak Kula. Oh, ini keliru. Nggih makane kok legi. Iya. Ya. Jadi ciri dari orang mukmin yang ketiga apa? Bertawakal kepada Allah. Kita ini sudah bertawakal enggak, Pak? Halo. Hah? Sudah tawakal? Kalau pengen belajar tawakal itu belajarlah kepada siapa? Belajar kepada siapa? Belajarlah kepada al-manuk, burung. Burung itu pelajaran buat kita. Makhluk Allah yang bertawakal kepada Allah. Dalam sebuah hadis buka Tirmidzi, nomor 2344. Dari Ali bin Sa'id al-Kindi menceritakan kepada kami, Ibnu Al-Mubarak menceritakan kepada kami dari Haywah bin Sulaim, dari Abu Bakar bin Amr, dari Abdullah bin Hubairah, dari Abu Tamim al-Jaisani, dari Umar bin Khattab, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti burung yang diberikan rezeki. Ya, ini. Lau kuntum tawakkaluna 'ala Allah. Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah haqqa tawakkuli, dengan tawakal yang sebenar-benarnya, laruziktum kama razaqallahu lit-tayrin, niscaya kalian akan diberikan rizki seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Itu contoh makhluk yang tawakal. Bagaimana burung itu bertawakal? Lanjut. Iya, burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang sore hari dalam keadaan perut kenyang. Taqdu khimasan, dia pergi dalam keadaan perut kosong. Wa taruhu bitanan, dan pulang ke sarang dalam kondisi perut apa? Kenyang. Berarti rizkinya ini harian apa bulanan? Hah? Harian. Urusan saiki, urusan meneh. Makanya manuk gak duwe kulkas. Burung itu punya tempat menyimpan makanan gak? Gak ada, Pak. Coba namamu, kulkasmu gede kan? Halo? Isinya bek gak? Berarti durung tawakal. Contoh kecil. Iki gawe meneh, iki gawe ben, iki gawe sak minggu. Berarti kita masih kalah sama siapa? Burung. Burung meneh-meneh, saiki. Berangkat pagi, ya,
Lapar ini. Pulang bawa makan. Itu pun kalau punya anak, nggak disimpan. Seandainya pulang bawa makan untuk siapa? Untuk piye? Anak-anak buruk. Nggak disimpan, Pak. Besok berangkat lagi cari makan. Begitu. Tagdu khimasan, berangkat dalam perut lapar, wa taruhu bitonan, pulang dalam keadaan perut kenyang. Dan burung ini disiplin, Pak. Sesuai jam kerja, sesuai fitrahnya. Apa? Manuk pulangnya sore apa malam? Sore, Pak. Gak ono manuk ngelembur, Pak. Ono nggak manuk mulai jam 9 bengi dewi ya? Wah, kalau pulang bareng-bareng, berangkat bareng-bareng pagi, pulang juga bareng-bareng sore. Menungso rakus. Berangkat anake durung tangi. Mulai anake wis turu. Ini pelajaran buat kita Bapak Ibu, bagaimana makhluk Allah yang sangat bertawakal. Jika kita betul-betul bertawakal kepada Allah seperti burung, gak akan mati orang itu, diberi rizki oleh Allah tiap hari. Ini manfaat, ini contoh bagaimana kita harus bertawakal. Dan orang yang bertawakal itu, Pak, syarat untuk masuk surga tanpa hisab. Kalau kurang tawakalnya kepada Allah, jangan mimpi masuk surga tanpa hisab. Dalam hadis Muslim, coba dibuka KBC nomor 171 kalau tidak salah. Iya. Dari Imran Ibnu Husain radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Kelak akan masuk surga 70.000 orang umatku tanpa diperiksa. Iya, yadkhulunal jannata min ummati yaumal qiyamah 70,000 bighairi hisab. Akan masuk surga kelak di hari kiamat dari umatku sebanyak 70.000, di mana mereka masuk tanpa dihisab, tanpa diinterogasi, tanpa diperiksa. Maka sahabat bertanya, apa katanya? Para sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Manhum ya Rasul? Siapakah mereka itu wahai Rasul? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ialah orang-orang yang tidak berobat memakai jampi-jampi. Hum la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Ini terjemahannya kurang pas. Saya ganti ya. Tidak minta diruqyah atau di apa? Dimantrai. Bahasa Indonesia ruqyah itu apa? Mantra. Nek jare wong Jawa apa? Jopa japu atau suwuk.
Suwuk basa Jawa, bahasa Indonesia mantra, bahasa Arab ruqyah. Nah, ruqyah itu ada dua, mantra itu ada dua, apa? Syirkiyah dan syar'iyah. Syirkiyah haram, sama sekali tidak boleh. Kufur, syirik. Kalau mantra-mantra kesyirikan. Mantra atau ruqyah yang syar'i boleh. Lu katanya nggak boleh. Yang tidak boleh itu meminta dirinya diruqyah. Apa konsekuensinya? Dia tidak termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Lah kalau saya minta diruqyah, ya berarti fasilitas masuk surga tanpa hisabnya hilang. Berarti levelnya turun. Apa? Masuk surga dihisab. Ya lumayan, walaupun dihisab akhirnya masuk surga. Makanya ada tingkatan, masuk surga tanpa hisab, masuk surga dihisab, masuk surga mampir neraka dulu, yang keempat masuk neraka gak mentas-mentas. Milih sing ndi sampean? Milih ndi? Masuk surga tanpa hisab. Syaratnya ini satu, jangan minta diruqyah. Meskipun kita ini diberi ujian sakit non medis, dokter ngomong, Pak maaf, ini kita cek gak ada penyakitnya, semua baik organ-organnya, tapi kenyataan di wetenge melembung, metu silete, metu pakuwe. Berarti wong iki penyakit medis atau non medis? Non medis. Dokter nggak tahu. Non medis berarti kena apa wong iki? Santet. Solusinya apa? Jangan pergi ke dukun, padha wae. Caranya apa? Diruqyah. Tapi yang bersangkutan kalau pengen masuk surga tanpa hisab, jangan minta. Tolong, aku wis gak kuat ini. Tolong seruno Pak Ustaz. Ustaz Sadam kon rene. Imame masjid Puri kon rene, aku cek diruqyah. Berarti dia minta diruqyah. Maka masuk surga tanpa hisabnya hilang. Kecuali dia tidak meminta. Ada orang datang ketika dia sakit, cak loropo, mbu, petengku iku lho kemeng, padahal yo gak mangan apa. Ya wis kene cak meneng cak, endi sing loro? Tak ruqyah yo. Meneng ae. Minta atau tidak berarti? Masih ada fasilitas masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau kita minta, berarti apa? Kurang tawakal. Wis tawakal aja. Seandainya nanti matinya karena disantet, maaf, mati syahid atau tidak? Syahid. Yang kedua, wala yatatayyarun, tidak mempercayai suara burung atau tatayur. Tidak tatayyur. Tatayyur dari kata toyrun, burung. Bisa disebut at-tiyarah atau tatayyur, percaya suara burung atau alamat burung. Dulu orang Arab Quraisy kalau mau keluar mengundi nasibnya pakai burung. Burung dilepas, kalau dia pergi ke kanan silakan berangkat, kalau pergi ke kiri jangan berangkat. Itu namanya tatoyur. Nah sekarang gak manok, bukan hanya burung gagak dianggap sebagai tanda kesialan.
Bukan hanya burung hantu sekarang, tapi sekarang macam-macam. Tekek, apa meneh? Apa katanya? Angka, nomor angka. Kadang dino le aja budal apa iki wayahe geblake mbomu. Angka, lihat itu di apartemen yang rata-rata dibuat oleh orang kafir. Ada nggak lantai 4? Ada nggak lantai 13? Sekarang saya tanya, di perumahan Puri ada nggak nomor rumah 13? Ada. Nah itu berarti bagus. Di kampung ada nggak nomor 13? Kadang-kadang Pak RT ini sing gak terima. Cak, sampean iki omamu duduk 13 omae. Piro? 12A. Lho apa kan nek diurut sebelahku lho 12 kanan, sebelah kiwa 14. Lah mestine aku piro? 13. Ojo 12A. Lho apa? Ini Pak, ini tatoyur Pak. Bukan hanya suara burung, kadang angka, hari yang dianggap sial. Agar nek gak ngono arep budal ngaji keluguran cecek. Gak sida budal, waduh nek keluguran cecek iki. Iki mesti ana apa-apa, tatoyur. Sama seperti percaya kepada apa? Hong Sui, Feng Sui, Sui Edan. Karena percaya kepada hal-hal yang tidak ada dasarnya. Percaya kepada hal-hal seperti itu. Ini namanya tatoyur. Termasuk sampai percaya kepada alamat-alamat. Saya pernah baca Pak, kitab alamat Kedut Primbon itu Pak. Kedut di sini itu alamatnya ini, kedut di sini alamatnya ini. Ini tatoyur. Yang pernah saya ingat, saya baca apa? Jika kedutan di bokong kiri itu tandanya mau kawin. Tapi bolak-balik kedutan kok gak kawin-kawin. Ya itu kalau percaya seperti itu. Sama seperti percaya horoskop. Apa horoskop? Ramalan bintang. Namanya astronomi. Bukan. Astronomi boleh. Itu ilmu eksak. Ini astrologi. Ya nggak boleh itu. Bahwa kelahiran ini sampai ini bintangnya Sagittarius, ini Pisces, ini Virgo, ini Leo. Ini termasuk tatoyur Pak. Jangan sekali-kali kita baca. Kadang-kadang hati manusia itu lemah. Kadang mari mangan sego bungkus teko koran majalah. Wis wareg tenger-tenger bungkusnya gak dibuat, didelok, diwoco. Wah, ramalan bintang. Iseng dia baca. Begitu diwoco, lu tepak iki rek. Asmara kandas. Rezeki lancar, cocok iki persis kaya aku saiki. Bintangku yo iki. Asmara kandas, persis aku saiki bengkerengan mbek bojoku. Rezeki lancar, orderan akeh lu. Hati ini apa? Lemah. Makanya nggak usah iseng-iseng baca, jangan. Setan itu bisa menggelincirkan hati. Nah kadang Grab itu Pak, ada iklan dikasih kayak TV kecil. Nah itu di situ penumpang bisa
memakai fasilitas di situ. Termasuk ada ramalan bintang online, hati-hati. Iseng-iseng numpak Grab timbangannya nganggur, buka, hati-hati. Nah, sekarang bisa masuk ke HP-HP kita. Tatoyur, hati-hati. Ini tandanya orang itu tidak tawakal kepada Allah. Yang ketiga, tidak berobat dengan tusukan besi panas. wala yaktawun, tidak berobat dengan tusukan besi panas. Wa ala rabbihim yatawakkalun, tetapi mereka tawakal kepada Tuhan mereka. Intinya ada di nomor 4. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Kenapa mereka tidak minta diruqyah? Karena tawakal. Kenapa mereka tidak tatoyur? Karena dia tawakal. Karena yang bisa menghilangkan tatoyur itu hanya tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian pula berobat dengan cara yang benar. Wallahu a'lam. Inilah manfaat daripada tawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dunia dia diberikan oleh Allah Jalla wa'ala, yakni kemudahan-kemudahan. Di akhirat dia diberikan yaitu karunia, kedudukan yang mulia di sisinya sebagai orang-orang yang mati, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya seperti orang mati syahid berarti. Di dunia dia dicukupi kebutuhannya dalam surah 65, yaitu surah At-Tolak, di ayat yang ke surah 65 ayat kelima. Ayat ketiga ya. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ya. Apa kata Allah? Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Iya. Ini di mana? Di dunia. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya, mencukupi keperluannya, mencukupi kebutuhannya. Bagaimana Allah mencukupinya? Bisa jadi Allah berikan dia kecukupan dalam hatinya. Diberikan apa? Qanaah. Bukan dicukupi opo sing dijaluk dikei, jaluk opo dikei, jaluk opo dikei. Tidak mesti seperti itu. Tapi apa? Dijadikan dia qanaah. Sekalipun dia nggak punya apa-apa, dicukupi kebutuhannya apa? Diberikan jiwa merasa cukup. Dan itu lebih penting. Dan itu kekayaan jiwa atau kekayaan hati. Daripada orang yang diberi nikmat, berlimpah harta, tapi tidak pernah merasa cukup, kurang. Tapi diberikan kecukupan dalam hati, itu lebih utama. Sehingga apa? Dia nerimo ing pandu.
disyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Caranya bagaimana? Bertawakal kepada Allah. Makanya doa yang kita ucapkan ketika kita keluar dari rumah apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal, berserah diri kepadamu wahai Engkau. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan Engkau. Maka syaitan mengatakan kepadanya, kepada temannya, bagaimana mungkin kau bisa menggoda mereka? Faqad hudita wa wukita, karena dia telah diberi apa? Petunjuk dan dicukupi oleh Allah. Setan temannya kon gak kira iso gudo wong iki. Makanya jangan lupa ketika kita keluar rumah ucapkan kalimat itu. Yani apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang bahasan tawakal sebagai salah satu bentuk ibadah hati kita kepada Allah Jalla wa Ala. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya beri kesempatan.